adalah kita akan membahas tentang tipe-tipe data yang terdapat pada C++. Ya, pada umumnya tipe data merupakan klasifikasi dari variabel yang digunakan untuk menentukan bentuk keadaan data, ya, yang akan disimpan dalam memori dan jenis operasi apa yang dapat dilakukan oleh variabel tersebut, ya. Seperti halnya pada bahasa pemrograman lain, maka pada bahasa pemrograman C++ juga mampu memproses jenis-jenis dari tipe data yang dapat diproses, yaitu baiklah, untuk yang pertama adalah tipe data integer. Apa itu tipe data integer? Tipe data integer merupakan tipe data yang berupa numerik atau angka dalam bentuk bilangan bulat, ya. Format dari tipe data tersebut adalah integer lalu diikuti nama variabel sama dengan bilangan bulat. Contohnya, misalnya di sini integer angka sama dengan 50. Angka itu adalah nama variabel dan 50 adalah bilangan bulatnya. Di sini penulis memberikan sedikit contoh codingan. Kalian bisa lihat di situ, ya. Tipe data integer itu memiliki bagian atau cabang yang disebut dengan sub data integer seperti yang terlihat pada tabel di layar berikut, ya. Nah, sekarang terdapat beberapa bagian sub dari tipe data integer yang dibedakan atas jangkauan angka yang bisa ditampung di dalam memori, yaitu antara lain char, short, integer atau int, dan long. Char sebenarnya bertipe integer. Nah, untuk membedakan apakah char ini berisi karakter atau huruf dilakukan pada saat menampilkannya, ya. Dilakukan pada saat pembuatan coding program. Kita lihat di sini, ya, kita masing-masing jangkauan dari setiap tipe data integer, ya. Char, lalu short, integer, lalu integer yang kedua, berikut long. Penulis akan memberikan contoh coding program untuk nilai batas maksimum, ya, dan nilai minimum integer pada layar berikutnya. Baiklah, gambar yang berikutnya adalah tentang contoh codingan untuk menentukan batas nilai maksimum dan minimum dari integer. Kita lihat pada gambar sebelah kiri, ya, layar sebelah kiri itu adalah contoh codingannya yang ditulis pada editor Embarcado Development C++, ya. Kita lihat di situ penggunaan memori tipe data jar, lalu tipe data short, lalu integer dan long, ya. Lalu nilai minimal dari tipe data char dan sampai dengan long, lalu nilai maksimal tipe data char sampai dengan long. Dan sebelah kanannya adalah hasilnya, ya. Kalian tinggal coba saja sendiri di editor yang kalian miliki, ya, di Embarcado. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Tipe data yang berikutnya adalah tipe data char. Kita baca sama-sama, ya. Tipe data char merupakan tipe data yang digunakan untuk penggunaan sebuah huruf, angka, maupun simbol. Formatnya atau sintaks dari tipe data char ini, char yaitu tipe datanya, ya, lalu diikuti dengan nama variabel sama dengan data char, ya. Contohnya, char nilai akhir sama dengan B. Nilai akhir adalah nama variabel, B itu adalah data char. Nah, penulis di sini juga menampilkan codingan program dan screenshot hasil dari codingan tipe data char tersebut, ya. Silakan kalian coba masing-masing di editor Embarcado itu dan pasti bisa dijalankan dengan mudah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pada bagian yang ketiga dari tipe data adalah tipe data float atau singkatan dari floating point, yaitu tipe data numerik atau angka dalam bentuk bilangan atau pecahan atau real maupun eksponensial, ya. Format penulisannya adalah float, ya, tipe datanya, lalu daftar variabel, itu nama variabelnya, lalu inisialisasi. Seperti apa bentuknya kita lihat contohnya di sini. Float P sama dengan 3,14. P adalah variabel dan 3,14 adalah inisialisasinya. Di
barisan berikutnya adalah tampilan dari codingan yang saya buat berikut screenshot dari hasil output setelah di running ya. Jadi silakan Anda coba di editor masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian tipe data yang berikutnya. Oke, baik. Tipe data yang terakhir adalah tipe data double atau double floating point. Nah, apa itu? Itu adalah merupakan tipe data yang berbentuk bilangan atau pecahan ataupun real maupun eksponensial. Perbedaannya terletak pada penyimpanan angka maksimal lebih besar daripada float, ya. Jadi otomatis lebih besar dari float. Contohnya, angka sama dengan 100,59. Di sini kita lihat codingan serta screenshot yang saya buat ya. Kita baca sama-sama ya. Double diskon adalah 0,15 yaitu 15%. Lalu integer beli adalah sekian-sekian dan sekian. Lalu tampilkan ke layar untuk pembelian sebesar apa dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di mana harga total adalah beli dikurang total. Beli itu adalah 50.000, sedangkan total adalah diskon dikali beli. Hasilnya kalian bisa lihat di screenshot yang ada di sebelah kanan. Mudah ya? Silakan dicoba di editor masing-masing. Baiklah, untuk tipe data selanjutnya adalah tipe data boolean. Tipe data boolean itu bernilai benar dan true. Hanya satu pilihan ya, benar atau true saja. Apa itu tipe data boolean? Tipe data tersebut adalah tipe yang memiliki sebuah nilai, yaitu true dan benar. True itu 1, false itu 0. False itu salah ya. Boolean atau dalam tanda kurung di BOL digunakan pada operasi kondisi program ya. Format penulisannya adalah BOL lalu diikuti nama variabel lalu true atau false. Oke. Saya di sini menulis contoh dari codingan yang ada di editor, lalu juga saya menulis di sini men-screenshot ya hasil dari codingan tersebut. Kita lihat di situ bahwa kalau nilainya di situ adalah 100 ya. Maksudnya nilai 100 seperti ini. Oke, saya ulang. Integer angka. Hasil adalah true ya. Masukkan angka. Di sini inputnya adalah angka ya. CIN angka. Lalu hasil adalah angka sama dengan 100. Oke, masukkan angka. Ternyata saya masukkan angka 50, di sini hasilnya 0 ya di screenshotnya ini. Lihat yang gambar sebelah kanan yang warna hitam putih ini. Di sininya hasilnya 0, berarti 0 itu adalah salah atau false. Kenapa? Karena 50 nggak mungkin lebih besar dari 100. Oke ya, mudah ya. Baik, gitu aja. Baik, kita lanjut ke tipe data yang berikutnya, yaitu tipe data string. Merupakan tipe data berbentuk sekumpulan karakter atau teks ya, yang diakhiri dengan karakter kosong atau nol, di mana formatnya adalah string, lalu diikuti nama variabel, lalu sama dengan tanda petik kumpulan karakter, dan setiap itu selalu diakhiri dengan titik koma. Contohnya di sini nama saya ya, nama lalu kurung siku buka kurung siku tutup sama dengan karakter Johnson Fielding. Ya, ini tanda petik ya. Contohnya seperti itu. Ya, terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk manipulasi tipe data string, yaitu antara lain strcpy, maksudnya string copy, strcat itu digabung, strlen itu panjang string, dan lain-lain. Contoh yang saya berikan di sini adalah salah satu contoh yang berbentuk strcpy atau strcopy, string copy. Ya. String copy itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menyalin string dari sebuah variabel ke variabel lainnya. Jadi cuman copy paste aja dari satu variabel ke variabel lainnya. Oke. Dan di sini saya lihat sudah saya kasih contoh. Kalian tinggal lihat aja. Saya di situ juga ada terbentuk hasil outputnya ditulis di bawah ya. Silakan kalian coba di editor masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya.
Tipe data yang berikutnya adalah tipe data array. Array merupakan tipe data yang terdiri atas kumpulan tipe data lain. Berarti lebih dari satu ya. Penyimpanan data ke dalam variabel pada suatu array akan menjadi lebih efisien dan mudah jika terdapat data dalam jumlah banyak. Ya, elemen-elemen array harus memiliki tipe data yang sejenis. Ya, misalkan tipe data integer, char, dan lain-lain. Jadi tipe datanya harus sejenis. Tidak boleh tipe data yang campuran. Misalnya dalam suatu array ada tipe data integer, lalu ada tipe data char, itu nggak boleh. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa bentuk array yang dikategorikan biasanya dalam dua jenis, yaitu array berdimensi 1 dan array yang berdimensi banyak. Saya akan bahas dulu mengenai array di satu yang dimensi. Array satu dimensi adalah array memiliki satu indeks penunjuk. Pada C++ nilai awal indeks array dimulai dari 0. Ya, indeksnya dimulai dari 0. Format tulisan dari array adalah tipe data, lalu diikuti nama array, lalu ukurannya berapa. Contohnya, integer angka, lalu 10. Integer adalah tipe data, angka adalah nama array, 10 itu adalah ukurannya. Berarti terdapat banyak 10 ukuran ya, 10 angka yang ada dalam satu array tersebut ya. Itu contohnya. Tapi posisi dimulai dari 0, posisi indeksnya. Oke, saya akan bahas mengenai contoh codingan dari array satu dimensi. Baiklah, ini contoh codingan yang saya buat untuk array yang satu dimensi. Kita lihat bareng-barengnya, kita lihat sama-sama. Di sini ada tipe data integer dengan nama variabel nilai akhir. Ini nama variabelnya array, yaitu dalam kurung 5. Berarti ukurannya 5 ya, jumlah dari data atau jumlah angka dari nilai akhir adalah 5, yaitu angka berapa aja? 90, 45, 72, 67, dan 84. Jadi nilainya atau angkanya itu sudah ditentukan ya. Lalu integer i jumlah 0, lalu float rata. Lalu kita lihat outputnya. For i sama dengan bla bla bla. For ini pengulangan ya, nanti kita akan belajar pengulangan. Lalu kita lihat pada barisan bagian akhir ya, 2 baris atau 3 baris paling akhir, jumlah bilangan sama dengan jumlah. Jumlah itu adalah jumlah plus titik ini adalah nilai akhir dari i ya. Lalu rata-rata bilangan adalah rata. Rata itu adalah jumlah banyaknya jumlah yang dijumlahkan, angka yang dijumlahkan dari yang angka 90 sampai 84 tadi dibagi 5. Oke, kita lihat outputnya. Yang di sebelah kanannya adalah nah seperti yang kalian lihat sendiri. Ternyata bentuknya seperti itu ya. Nah, langsung di run. Oke, nah kita lihat deretan bilangan adalah 90 sampai 84, jumlah bilangan adalah 358, jumlah bilangannya berarti itu adalah 358 itu didapat dari 90 tambah 45 tambah 72 tambah 67 dan tambah 84. Rata bilangan adalah 358 dibagi 5, yaitu 71,6. Udah ya? Mudah ya? Gitu aja. Kalian coba masing-masing di editor kalian masing-masing. Oke. Baik, yang berikutnya adalah array berdimensi 2. Array berdimensi 2 sering direpresentasikan sebagai bentuk matriks ya, Lalu jika array satu dimensi yang terdiri dari satu baris dan beberapa kolom, maka array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom ya. Jadi berbeda ya. Format penulisannya adalah tipe data, lalu diikuti nama array, lalu ukuran ke-1 dan ukuran kedua. Keterangan. Ukuran pertama, ukuran ke-1 adalah jumlah baris, dan ukuran kedua adalah jumlah kolom. Ini kalian lihat pada gambarnya ya. Tetap ya, kalau indeksnya dimulai dari angka 0 ya. Ini kalau dilihat dari gambar ini berarti ada 3 baris dan 4 kolom ya, 3 baris. Tapi indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Sekarang contohnya
0. Contohnya integer matriks 2,3 ya. Integer itu tipe data, matriks itu adalah nama array-nya, lalu ukuran per 1 adalah 2 dan ukuran kedua adalah 3. Deklarasinya adalah integer matriks 23, 78, 63, 54. Misalnya kayak gitu. Untuk ukuran yang jumlah baris ya. Untuk ukuran barisnya isinya data 78, 63 dan 54. Sedangkan untuk ukuran kolomnya, data-data yang pada kolomnya adalah 100, 49 dan 96. Oke, kita langsung bahas. Saya kasih di sini contoh codingan untuk array yang ya, slide selanjutnya adalah contoh codingan dari array 2 dimensi. Di sini kita lihat ya. Tampilan pertama adalah elemen array yang akan ditampilkan ya di layar monitor. Lalu tampilan kedua nilai pada baris keberapa dan seterusnya dan seterusnya. Nilai pada baris ke A misalnya dan di kolom keberapa akan ditampilkan. Lalu bentuk matriksnya seperti apa dan hasilnya adalah kalian lihat seperti di bagian sebelah kanan yang warna hitam putih ya. Itu adalah screenshot dari hasil atau running codingan, running setelah decoding. Oke ya, gitu aja. Kalian coba di editor masing-masing. Tipe data berikutnya adalah tipe data struct. Kita baca sama-sama ya. Struct atau kependekan dari structure merupakan tipe data yang berbentuk kumpulan elemen data. Berarti lebih dari satu ya, karena kumpulan yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Elemen-elemen data tersebut terdiri dari berbagai tipe data, ya berbagai jenis tipe data. Jadi bisa tipe data integer atau char, bisa disatukan ya, bisa dikumpulkan. Meski elemen-elemen tersebut berada dalam satu kesatuan, namun masing-masing elemen dapat diakses satu persatu, ya. Jadi bisa diakses meskipun dia di dalam elemennya terdiri dari berbagai tipe data, ya. Struktur ini dapat membantu mengatur data rumit, khususnya dalam program yang berskala besar. Formatnya kita lihat di sini adalah struct, lalu diikuti nama struct, lalu kurung kurawal terbuka, diikuti dengan tipe data nama field 1, tipe data nama field 2, sampai dengan tipe data nama field n. Field n itu maksudnya yang kesekian ya, lalu diikuti dengan titik koma dan kurung kurawal tutup. Contohnya, struct data mahasiswa, yaitu terdiri atas char name, char nama, dan char alamat. Char name itu 8, berarti 8 digit, char nama itu 30 digit atau 30 karakter, sedangkan char alamat 80 karakter. Oke, sekarang kita lihat contoh codingannya biar kalian lebih jelas. Baik, ini adalah contoh codingan dari tipe data struct. Kenapa saya bentuk tampilannya seperti ini? Karena daripada harus membuat dua slide, dua halaman, lebih baik disatukan ya, satukan dalam satu halaman. Di situ kita lihat ada contoh-contoh dari mulai instruksi apa dan instruksi apa ya. Contohnya di sini ini suruh input ya, NIM, nama, umur, alamat dan seterusnya ya. Jadi ada 4 field yang diinikan ya, dan jumlah data yang diinput oleh penulis oleh saya itu sebanyak 3 ya, cuma kasih contoh 3, oh maaf 4 saja supaya bukan berarti tidak banyak membuat data, tapi yang penting kalian mengerti intinya. Kalian silahkan nambah datanya lebih banyak lebih bagus ya. Ini hanya contoh codingan saja. Oke, kita lanjut. Oke, tipe data selanjutnya adalah tipe data enum, bacanya enum ya. Tipe data enumeration adalah merupakan tipe data khusus yang nilainya sudah ditentukan dan dalam jumlahnya yang banyak ya. Oke, saya ulang, tipe data itu adalah ini dan dalam jumlah yang tidak banyak. Sebagai contoh, tipe enum nama hari yang hanya bisa diisi oleh nama-nama hari seperti Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Penulisannya adalah enum, lalu diikuti nama tipe, lalu nilai 1, nilai 2, sampai dengan nilai n. Enum di sini adalah
keyword yang digunakan untuk menarasikan enumeration. Ya. Nama tipe itu adalah diisi dengan nama yang diinginkan, yang merepresentasikan set atau nilai konstanta yang akan digunakan. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, sampai nilai n adalah konstanta pertama, kedua, ketiga, hingga ke n yang dapat digunakan jika suatu objek dibentuk menggunakan enum ini. Oke, kita lihat contohnya di sini, contoh codingan. Enum adalah nama presiden di sini ya. Ada Soekarno, Soeharto, Habibie, sampai dengan terakhir Jokowi. Kebetulan pada saat video ini dibuat masih Presiden Jokowi ya pada tahun 2023. Lalu tampilannya adalah Presiden Indonesia keberapa adalah apa. Di sini kita lihat presiden adalah Jokowi ya. Maksudnya nama presiden lalu diikuti ini presiden, di mana presiden tersebut ya ini variabelnya adalah Jokowi. Otomatis dia urutan Jokowi adalah yang ke-7 dari daftar nama presiden itu. Oke, mudah ya. Kalian coba aja di. Oke, sekarang kita sudah pada tahap akhir mengenai tipe data. Tipe data yang terakhir adalah tipe data pointer. Pointer atau penunjuk. Variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel lain, ya, berisi alamat memori. Maka pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Oke, jadi variabel tadi ya mempunyai nilai tertentu. Suatu pointer di dalam program dimaksudkan untuk menentukan ke suatu alamat memori, menunjuk ke suatu alamat memori. Misalkan suatu variabel X yang bertipe integer dengan nilai 12 dan disimpan di memori pada alamat sekian dan P adalah sekian. Maka nilai yang ada di dalam alamatnya adalah akan berbentuk angka yang dieksekusi oleh komputer ya. Oke, banyak sekali di sini ya operator pointer yang dapat digunakan di C++. Oke, saya hanya mencoba membuat codingan untuk satu contoh, yaitu operator reference. Apa itu operator reference? Yaitu biasanya disebut value pointed by. Operator ini berfungsi untuk dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Ya, karena kita tadi membahas alamat memori, jadi